Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi memprihatinkan yang masih dialami sejumlah pelajar di daerah terpencil. Setiap harinya, anak-anak menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah. Di tengah kemajuan zaman, nyatanya masih banyak anak-anak yang setiap harinya harus bertaruh nyawa untuk berangkat ke sekolah. Presiden Prabowo pun tak tutup mata. Prabowo meminta jajarannya untuk fokus membangun jembatan penghubung ke daerah-daerah terpencil. Satuan tugas khusus jembatan pun dibentuk yang berisi mahasiswa TNI dan Polri. Bantu, saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Pemerintah Presiden Prabowo targetkan untuk membangun 300.000 jembatan di penjuru Indonesia. Prabowo tekankan ia juga tak ingin ada anak-anak yang putus sekolah akibat kesulitan akses untuk menuntut ilmu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polri respon cepat perintah Presiden Prabowo Subianto. Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung membangun jembatan gantung di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Baru kau nah? Baru ini. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan membantu membangun jembatan. Pembangunan jembatan ini menghubungkan 3 desa, yaitu Desa Watu, Desa Mariri Tenggae, dan Desa Mario Riaja di Kecamatan Mario Riwawo yang selama ini dipisahkan oleh sungai. Bertahun-tahun masyarakat mengandalkan ban mobil dan rakit sebagai alat penyeberangan, termasuk untuk ke sekolah. Bahkan sebelumnya warga telah mengumpulkan dana mandiri. Namun keterbatasan kemampuan teknis menjadi hambatan. Progres pembangunan jembatan sepanjang 20 meter telah mencapai 15% dan dikerjakan bersama masyarakat setempat melalui gotong royong. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar menyerukan evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah pemerintah. Caimin juga mengingatkan semua pihak harus saling bahu-membahu perbaiki masalah lingkungan. Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi. Menteri Keuangan Purbaya ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya. Jika dalam setahun tidak ada perbaikan, pemerintah akan alihkan tugas Bea Cukai ke perusahaan swasta asal Swiss SGS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya.
Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purbaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja Bea Cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mempertegas untuk berkomitmen mendorong spirit gotong royong, membangun perekonomian yang produktif. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 2025. Dalam Rapimnas, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menegaskan, Kadin akan menjadi semangat gotong royong sebagai ruang konsolidasi dunia usaha untuk mendorong inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai 100. Majunya Indonesia itu sangat tergantung dengan kuatnya daerah. Jadi kalau daerah itu kuat, ya akumulasinya itulah Indonesia itu kuat. Jadi kalau hanya daerah-daerah tertentu atau katakanlah Jakarta aja yang kuat, daerah-daerah. Demi menjaga kedamaian di tanah Papua, suasana Natal mulai terasa di Papua. Masyarakat adat Papua Barat Daya rayakan Natal bersama warga di Kota Sorong. Kompleks perkantoran Wali Kota Sorong menjadi saksi meriahnya perayaan Natal masyarakat Papua Barat Daya. Suasana hangat dan penuh sukacita terlihat sejak awal acara dimulai. Perayaan Natal tahun ini menekankan pentingnya mempererat persatuan di Indonesia. Itu harus selalu menghadirkan damai, menghadirkan kasih yang muaranya adalah mewujudkan persekutuan yang indah di antara sesama umat manusia. Sementara itu, Ketua LMA Papua Barat Daya, George Dedaida, menyampaikan bahwa damai akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam kasih dan saling menghargai. Ketika kasih itu kita tebarkan melalui tingkah laku kita setiap hari, perbuatan kita, maka dia akan menimbulkan damai sejahtera itu akan datang. Tahun ini perayaan Natal di Papua Barat Daya mengusung tema Berjalan Dalam Kasih Menjadi Saksi Damai Bagi Papua. Harapan damai dari Papua Barat Daya ini diharapkan menjelma menjadi cahaya bagi seluruh anak bangsa. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pengurus Pusat Pemuda Katolik di Istana Wapres. Pertemuan menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi pemuda Katolik dalam pembangunan nasional.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Sabrina Hasilah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pengurus Pusat Pemuda Katolik secara resmi sampaikan hasil Rapimnas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Pertemuan menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi pemuda Katolik dalam pembangunan nasional, khususnya melalui rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rapimnas. Dalam pertemuan, Ketua Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik memaparkan hasil Rapimnas terkait dengan isu-isu Papua. Menurutnya, suara dan aspirasi masyarakat Papua harus jadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara Wapres menekankan pentingnya dialog, komunikasi, serta kolaborasi antar organisasi kepemudaan untuk perkuat persatuan dan stabilitas sosial. Gibran juga mendorong agar pemuda Katolik memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga strategis, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang baru dibentuk.